dan juga menginspirasi. Yang ketiga, membangun rasa percaya dan transfer belief, terutama untuk orang-orang yang mungkin masih warm market dan cold market. Nah, yang keempat, ini adalah membangun branding. Nah, inilah selama ini yang saya rasakan, bahwa 7 tahun di bisnis ini, ketika kita membangun hubungan atau menginvite orang-orang, ya, dengan cara yang tepat, ternyata akan berbuah karena apa? Karena sebenarnya kita sudah membangun branding yang tepat. Ya, pernah nggak sih teman-teman ngerasa udah memprospek orang nggak closing, tapi mungkin 2 tahun kemudian ketika orang ini di prospek miskin, dia langsung ingat kita. Nah, itulah yang namanya membangun branding. Inviting adalah salah satu cara kita membangun branding kepada orang lain, supaya orang lain tuh ingat, oh, si ini tuh nuskin banget. Nah, yang kelima adalah pelajari apa yang sudah berhasil, ya. Seperti yang Bulani tadi bilang, ketika kita belajar tentang skill, kita bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi juga harus berprogres, dan juga secara intensional, kita harus tahu nih, mana yang berhasil, ya, ketika kita mengundang. Oke, langsung aja. Kira-kira habis mengundang kemana nih Mbak Anggi? Nah, karena kita sekarang rata-rata semua PSBB, ya, maka OTG Season 7 juga menyediakan event-event yang bisa kita manfaatkan. Jadi bisa mengundang ketiga hal ini, yaitu ke event, ya, ke event online. Ada hari Senin, itu agak salah ya. Seharusnya Rabu adalah product fat loss, Sabtu ada business briefing online, dan 2 bulan sekali kita ada virtual business seminar atau fly-in. Atau bisa juga diundang menggunakan link Fastpit 7, ya. Nah, yang ketiga diundang untuk meeting, ya. Dengan pandemik seperti ini mungkin kita bisa mengundang untuk Zoom meeting bareng, ya, video call bareng atau by phone, atau juga mungkin bisa didemokan produk dengan ya jumlah peserta atau one on one. Oke? Nah, apa yang perlu disiapkan ketika kita inviting? Nah, kalau kita mempersiapkan dengan baik, maka biasanya akan mengurangi rasa grogi. Nah, ada 3 hal yang perlu disiapkan, yaitu mindset, etika, dan juga script. Nah, pembahasannya, ya, saya akan lebih mendalami seperti yang tadi Bulani bilang, mindset kita itu menentukan kesuksesan kita, ya. Mindset kita yang tepat ini juga akan menentukan nih bagaimana action-nya kita ketika nanti kita inviting, ya. Jadi mindset yang diperlukan adalah pertama, ya, Anda ini mencari orang yang tepat. Ya, jadi nggak perlu memaksa, nggak perlu memohon, nggak perlu baper juga kalau ditolak sama prospekan. Karena apa? Karena mindset kita adalah mencari orang yang tepat. Ya, nah yang kedua adalah kadang suka takut nggak sih kalau mau invite, ya, ngerasa kayaknya aduh nanti orang-orang nyangkanya kita sales. Nah, itu mindset yang salah. Tapi perbaiki mindset kita, maka anggapan orang juga akan berbeda. Milikilah mindset ketika kita menelpon kita sebagai konsultan atau sebagai pebisnis. Ya, yang ketiga adalah postur. Walaupun orang nggak ngelihat kita ketika ditelepon, ya, postur kita juga harus tetap terjaga. Ya, jadi jangan sambil tiduran, jangan sambil leha-leha, posisi duduk yang benar, ya, dan tegak itu akan terdengar juga dari nada suara kita. Makanya nanti di workshop, ya, para fasilitator juga akan mendengar nih teman-teman akan menelpon, ya, contoh menelpon dengan posisi postur yang benar, ya. Yang keempat adalah tujuan inviting ini bukan untuk presentasi, ya. Jadi jangan gelagapan, jangan takut kalau ngerasa, Mbak, aku belum pinter jelasin bisnisnya. It's okay, ya, karena di telepon kita bukan untuk presentasi. Nah, yang kelima adalah mindset-nya. Ketika kita yang menelpon, berarti kita yang harus menentukan waktunya. Oke, kalau sudah dapat mindset-nya, maka kita mempersiapkan yaitu etika. Oke, yang perlu disiapkan yang kedua adalah etika. Etikanya itu harus diingat yaitu 4C. Ya, 4C ini adalah 1, komplement. Ini bisa dicopot aja nggak? Dihilangin. Yang pertama adalah komplement, ya. Komplement itu adalah pujian yang tulus kepada orang yang kita undang, ya. Jadi jangan terlalu lebay,
jangan terlalu apa ya, fake ya, jangan terlalu kesannya ih ganggu banget gitu dengan lebayannya, tapi harus dengan tulus ya. Yang kedua adalah curiosity, bikin dia penasaran. Ini kunci dari inviting. Nah, yang keempat, kalau dia udah penasaran, harus kontrol. Nah, yang keempat adalah commit ya. Jadi 4C itu adalah complement, curiosity, control, dan commit. Saya akan memberikan contohnya nanti setelah ini. Nah, step yang kedua. Sekarang step yang ketiga. Yang perlu disiapkan dalam step ketiga adalah script. Kenapa skrip perlu? Karena akan memudahkan kita dalam mengundang. Kedua, akan mengurangi kesalahan dalam berbicara. Nah, yang keempat juga mudah diduplikasi. Yang ke tadi 3 ya, sekarang 4. Sanguin, lupa sama angka ya. Yang keempat adalah dengan skrip yang diajarkan oleh OTG adalah skrip yang sudah terbukti berhasil. Nah, ngomong-ngomongin tentang skrip, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat skrip. Nah, inilah rumusannya ya. Rumus scripting inviting. Ada 4 hal ketika kita membuat skrip ya. Yang pertama adalah forming ya. Jadi ketika kita baik chatting maupun nelpon, itu harus diingat ketika halo, itu jangan lupa untuk menanyakan F-nya itu adalah family. Ya, family, O-nya itu adalah occupation atau kesibukannya apa. Nah, dari kesibukan ini sebenarnya kita bisa menggali nih kebutuhan atau kita kira-kira bisa masuknya dari mana ya. R itu adalah recreation atau kesukaan dia, kesenangan dia, hobi dia. Yang keempat adalah M, message ya. Jadi pesannya apa nih? Nah, tujuan dari forming ini yang harus diingat ya. Tujuan dari forming adalah membangun kesamaan dan juga menggali kebutuhan. Karena tadi seperti yang Mbak Ezi bilang, orang itu mau sama kita karena punya kesamaan. Ya, jadi jangan lupa ketika forming itu adalah membangun kesamaan, yang kedua adalah menggali kebutuhan ya. Jadi ketika kita forming, apalagi ketika kita nelpon, itu jangan hanya sekedar scripting tapi benar-benar menyimak apa kebutuhannya dia sih sebenarnya gitu. Karena kalau kita sudah berhasil ya menggali kebutuhannya dia, maka kita akan bisa membuat dia penasaran dengan bisnis kita ya. Forming tuh penting banget. Nah, yang kedua adalah siapkan pujian atau komplimen. Kalau emang kita tipe orang yang nggak bisa memuji, minimal tulis dulu deh 2 hal yang kira-kira kenapa sih kita mau memprospek dia gitu ya. Jadi jangan lupa ditulis. Pertama misalkan, oh dia orangnya positif. Kedua misalkan dia orangnya open mind atau dia orangnya supel, dia orangnya suka bisnis, dia orangnya banyak teman ya, atau misalkan dia orangnya apa ya, dia orangnya cantik, dia orangnya menyenangkan ya. Jadi ada tulis 2 hal ya. Nah, kalau Mbak aku nggak bisa kayaknya muji dia ya, minimal kenapa sih alasannya lu mau memprospek dia gitu. Jangan lupa untuk ditulis, karena ketika kita gelagapan nelpon kadang-kadang suka lupa ya, memuji dia apa ya gitu. Ya, yang ketiga adalah curiosity dan kontrol. Skripnya adalah kalau ada caranya ya. Nah, curiosity ini akan sangat berhubungan sekali dengan forming yang pertama ya. Jadi curiosity ini menjawab kebutuhannya dia ya. Jadi ketika kita forming, kalau kita gali kebutuhannya ternyata jerawat tapi kita curiosity-nya nawarin bisnis, itu tidak akan membuat dia menemukan solving the problem-nya dia ya, so dia juga nggak akan tertarik. Jadi kalau dia gali kebutuhannya adalah dia butuh teman misalkan, dia butuh solusi untuk jerawat, ya curiosity-nya adalah kalau ada caranya bisa menyembuhkan jerawat kamu hanya dengan di rumah aja, biaya lebih murah dan ini investasi jangka panjang ya. Bersediakah kamu? Nah, ini untuk ngontrol ya. Bersediakah kamu nonton video yang akan aku kasih? Ini tuh bagus banget dijelasin oleh dokter yang punya pengalaman bla 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 ya. Nah, di sini.
Nah, yang keempat adalah komitmen. Ya, jadi kita minta komitmen dia dan juga kita berkomitmen. Bolehkah saya ya memberi misalkan menelpon kamu 10 menit setelah kamu nonton link berikut ini? Ya, jadi kita pun harus meminta komitmen sama dia dan kita juga berkomitmen. Ya, kalau misalkan oke, jam 1 ya, nanti aku kasih linknya. Iya, sebelum jam 1 boleh ya nanti aku ingetin kamu 10 menit sebelumnya. Oh iya, boleh gitu. Oke, makasih ya. Nanti aku hubungi kamu jam 1. Oke, gitu ya. Jadi sampai 3 kali dia mengatakan yes atau oke. Oke, langsung aja saya akan memberikan contoh ya, yaitu pendekatan hot market, yaitu pendekatan bisnis. Ini langsung aja saya contohkan. Halo, assalamualaikum, sebut nama, misalkan Rizda. Rizda, lagi sibuk nggak? Kalau kita by chat, ya ini nggak perlu. Tapi kalau by phone harus ditanya. Ditanyanya apa? Bisa aku telepon nggak 5 menit? Takutnya dia lagi masak kan? Gitu. Oh iya, boleh. Kenapa Anggi? Gitu ya. Kalau misalkan by phone, gimana ya kabarnya keluarga? Si L sehat gitu ya, anaknya. Jadi kita menyebutkan apa yang dia suka dan apa yang berharga buat dia. Kalau anaknya atau suaminya atau orang tuanya kita tanya. Kedua adalah occupation. Gimana nih? Gimana nih kerjaan? Masih kerja di rumah atau ngantor? Atau misalnya dia punya bisnis. Gimana bisnisnya? Ya. Nah, setelah itu kita bisa gali kesamaan. Misalkan, iya aku juga bisnis. Iya aku juga kerja nih di rumah. Terus gimana bisnis kamu? Misalkan ya namanya pandemik, tahu semua akan turun. Iya ya, emang kita tuh nggak bisa memprediksi kondisi yang ada kayak gini. Terus gimana rencana kamu dengan bisnis ke depannya? Mau cari tambahan lini bisnis lain kah? Atau mau cari tambahan income untuk menutupi kos karyawan gitu? Jadi harus feel, felt, and found dulu ya. Jangan langsung hajar bleh gitu ya, tapi feel dulu. Kita merasakan. Nah, setelah itu misalkan iya sih sempat kepikiran gitu, tapi nggak tahu apa. Wah, pas banget masuk ke message ya. Pas banget aku lagi cari partner bisnis dan aku tuh inget kamu. Kamu kan orangnya super open mind dengan sesuatu yang baru, bentuk komplement. Rizda, kalau ada caranya nih, kamu bisa dapetin tambahan income 10 sampai 15 juta tanpa kamu harus menutup bisnis kamu atau tanpa harus keluar kerja, ya kamu bisa lihat video 10 menit aja untuk melihat penjelasan bisnisnya. Oh iya, tapi aku lagi sibuk nih. Oke deh, kalau kamu lagi sibuk, boleh kira-kira jam berapa aku bisa kasih linknya. Karena link ini hanya bisa ditonton 10 menit aja nih. Gitu. Misalkan, oke deh jam 1. Jam 1 nanti aku telepon lagi ya untuk kamu kasih link. Untuk kamu bisa nonton link ini. Ya, jadi di-confirm sampai 3 kali. Oke ya, jadi kita bisa ketika curiosity, kontrolnya itu adalah kita menginstruksikan dia untuk apa. Apakah nonton video, apakah ikut business opportunity meeting via YouTube, atau ikut seminar online. Ya, oke, ini contoh berikutnya, yaitu hot market dengan pendekatan produk. Ya, misalkan, Assalamualaikum Rotu, Assalamualaikum Wawa, gimana kabarnya? Ya, lagi sibuk apa nih? Gimana kerjaan? Masih WFH atau di kantor? Aduh, sama dong. Aku juga kerjanya di rumah aja nih sekarang. Bangun kesamaan. Ya, setelah itu tanya nih, iya lagi pandemi kayak gini masih suka ke RH? Iya, gue juga nggak berani nih kemana-mana. Makanya gue lebih memilih perawatan di rumah aja yang lebih higienis, aman. Gue bisa jagain anak-anak gue gitu ya. Terus kalau kamu nggak ke klinik, perawatannya gimana? Pakai apa? Gali kebutuhannya dia. Ya, setelah itu message-nya adalah, iya, lu coba deh perawatan kayak gue. Gue ini lagi pakai perawatan home spa. Kayak menghadirkan spa di rumah gitu. Enak deh, lebih higienis, lebih aman, lu nggak harus keluar rumah, dan ini tuh biayanya lebih hemat dibandingkan kalau kita ke klinik gitu. Ya. Nah, setelah itu message-nya, skripnya ya untuk mengarahkan dia, ini saya kasih 2 pilihan ya. Pilihan produk aja atau produk ke bisnis. Kalau produk aja bisa dibilang kalau ada caranya nih, lu bisa perawatan di rumah dengan spa kelas dunia dan bisa jadi solusi untuk flek hitam dan jerawat lu nih. Lu mau gue demoin? Ya, jadi kalau bisa mengurangi kata enggaknya. Ya, jadi lu mau gue demoin?
ya. Terus atau lu mau gue kasih penjelasan dari paket home spa, lu bisa lihat aja dulu, dan di situ ada penjelasan dari dokter yang punya klinik skincare. Bagus deh, kayaknya emang lu butuh banget deh ya. Setelah itu baru oke, gue kasih linknya sekarang ya, tapi mungkin sekitar 1 jam lagi boleh gue telepon lu, siapa tahu lu banyak pertanyaan ya. Nah, yang kedua, skrip produk dan bisnis. Nah, kalau ada caranya nih, lu bisa perawatan di rumah dengan spa dan juga bisa memberikan solusi untuk kulit wajah lu dan juga bisa punya penghasilan 10 juta per bulan dari rumah, lu mau gue demoin ya, atau lu mau gue kasih penjelasan tentang paket home spa-nya dan bisnisnya. Oke. Nah, ini contoh inviting referral ya. Jangan lupa posturnya akan menentukan irama dari kita ngomong ya. Biasanya agak cepat nih kalau referral. Halo Ibu, perkenalkan saya Anggi. Saya dapat nomor Ibu dari Ibu Santi. Ibu kenal? Iya Ibu, kemarin saya ketemu ini dengan Ibu Santi dan saya cerita kalau saya lagi mengembangkan bisnis di sini. Dan tiba-tiba Ibu Santi tuh bilang kalau saya harus bicara dengan Ibu karena Ibu punya bisnis besar dan emang suka bisnis dan juga suka kecantikan. Kalau boleh tahu Bu, Ibu bergerak di bidang apa? Oh, instruksi. Wow, keren ya Bu, gitu. Udah berapa lama? Oh gitu, Bu, saya nggak tahu nih Bu, kenapa saya disarankan untuk menghubungi Ibu sama Ibu Santi. Dan saya juga nggak tahu bagaimana kita bisa bekerja sama. Tapi Bu, kalau peluang bisnis ini mungkin bisa menambah lini bisnis Ibu, dan juga bisa memberikan Ibu perawatan yang lebih cantik, lebih muda. Gitu. Boleh saya sharing ke Ibu? Ya, jadi kalau punya bisnis besar jangan dibilang Bu mau punya penghasilan 10 sampai 15 juta per bulan nggak? Aduh, langsung didepak ya. Jadi kita harus tahu kebutuhannya apa dan siapa dia, siapa yang kita ajak invite ini ya untuk menemukan kebutuhannya dia dan membuat dia penasaran ya. Oke, next adalah minta referral ya. Bapak Ibu, saya sedang bekerja, misalnya lagi nelpon nih ya, saya sedang bekerja sama dengan perusahaan anti aging dari Amerika. Saya sedang membantu perusahaan ini untuk mencari beberapa partner serius di Indonesia. Dan saya tahu nih, Ibu punya banyak relasi dan kenalan. Boleh nggak Bu kenalin saya dengan beberapa orang yang Ibu kenal yang mungkin barangkali sedang mencari dan terbuka dengan peluang bisnis, pekerja keras, good with people, dan siap bekerja sama. Karena bila kami bisa ketemu dengan orang yang tepat, bisnis ini bisa berkembang cepat sekali dan profitnya sangat menguntungkan. Ya, kalau misalkan oke, boleh. Nah, Ibu, bisnis ini akan sangat lebih clear kalau kita bisa ketemuan langsung. Kapan Ibu ada waktu? Senin atau Selasa? Ya. Oke. Nah, teman-teman, yang paling penting dari mindset inviting adalah jangan berharap semuanya akan indah seperti akhir dongeng ya. Kita harus expect bahwa ketika kita invite, mungkin ada permasalahan yang terjadi gitu ya. Ketika kita expect, maka kita akan siap menghadapinya. Nah, biasanya apa aja nih permasalahan yang dihadapi? Biasanya belum selesai ngomong, orang itu udah balik nanya ya. Atau misalkan ditembak pertanyaan yang nggak terduga, atau ditanya pertanyaan-pertanyaan yang langsung gelagapan. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, nah aku punya skrip-skrip andalan nih untuk menjawab problem itu ya. Yang pertama adalah pertanyaan kalau kita udah invite, apaan nih? MLM ya? Ya. Nah, biasanya kalau itu terjadi seringkali karena cara mengundang kita yang masih belum baik ya. Jadi kalau cara mengundang kita belum baik, prospek kan udah langsung underestimate seperti itu. Tapi jangan khawatir ya, kita punya jawabannya. Kalau ada pertanyaan seperti itu langsung bilang dengan antusias. Iya betul, kita bergerak di network marketing ya. Kalau ada pengalaman, kamu ada pengalaman sebelumnya di network marketing ya. Jadi harus dikonfirm, ditanya dulu. Ya, bisa juga dibilang, ya ampun ini kalau bisnis bukan network marketing, mana bisa emak-emak anak 7 kayak gue ikutan kayak gini gitu ya, bisa punya penghasilan yang mungkin ya sama kayak manajer di luaran sana misalkan ya. Atau juga orangnya negatif nih. Ya, kalau misalnya orangnya negatif bisa dijawab, oh oke, terlepas dari bisnisnya, kalau kesempatan untuk menghasilkan 20 juta per bulan dalam waktu kurang dari 1 tahun, masih nggak tertarik juga nih, gitu, ya. Atau misalkan dia masih nggak tertarik juga, it's okay, gue ngerti sih, emang bisnis ini nggak untuk semua orang,
Tapi gue tuh betul-betul sedang mencari partner yang cepat saat ini. Kalau misalkan lu bersedia bantu gue nih cari dengan cara mungkin memberikan referral ya, orang-orang yang butuh produk atau bisnis, boleh nggak lu bantu gue? Ya. Nah, pertanyaan apa lagi biasanya? Ini Nuskin ya? Sering nggak ditanya kayak gitu? Ya, jangan minder, justru harus antusias, langsung berubah state-nya. Ini Nuskin ya? Iya, udah pernah dengar Nuskin? Wah, Nuskin emang keren banget, sekarang tuh lagi momentum banget, sekarang tuh lagi terkenal banget, hampir semua orang tuh kayaknya di Indonesia tahu banget sama Nuskin. Ya. Tapi lu udah tahu belum yang namanya Edgelock? Nah, apa tuh Edgelock? Nah, banyak orang yang sering dengar Nuskin ya karena perusahaan kita emang lagi grow banget di Indonesia. Tapi kalau Edgelock ya ini benar-benar teknologi yang nggak bisa tersaingi dan mungkin nggak semua orang tahu nih tentang ini. Nah, gimana kalau kita set waktu dulu deh ngobrol-ngobrol? Ya, gue sih yakin lo akan tertarik dengan teknologinya. Paling enggak, ya lu denger teknologinya dulu deh yang akan terbaru, yang akan launching bulan depan. Karena ini big opportunity banget. Oke, harganya berapa? Ya, aduh, maaf Ibu, kalau nanya harga sih juga bingung mau jawabnya ya. Kalau saat ini kita punya lebih dari 100 macam produk, saya juga nggak tahu nih Ibu butuh yang mana. Gimana kalau kita ketemuan dulu Ibu? Nah, besok hari Minggu pas banget saya lagi mau ke Depok Ibu. Ibu ada waktu? Ya. Nah, atau misalkan saya tidak bisa memastikan waktu. Oh iya, pasti minggu ini lagi padat banget ya, Bu. Fill dulu ya, jadi sama dulu frekuensinya. Oke, Bu, kalau hari ini kira-kira kalau hari ini hari apa kira-kira longgar, Bu? Ya, jadi pastikan waktunya. Karena saya juga perlu mengatur jadwal meeting saya, Bu. Karena ya terbatas banget untuk saya bisa mempresentasikan peluang bisnis ini. Ya, kalau nggak bisa juga, jujur Bu, saya sebenarnya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Ya, jadi suaranya agak merendah dikit supaya apa? Supaya orang itu merasa dihargai. Tapi kalau Ibu serius melihat peluang bisnis ini, yang saya tutup lagi. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa bekerja sama, Bu? Ya kalau Ibu serius mau melihat peluang bisnis yang saya kerjakan ini akan menjadi ya peluang yang sangat besar buat Ibu ya. Kalau Ibu serius, saya telepon lagi kira-kira 2 minggu lagi. Gimana Ibu? Kita bisa atur jadwal ya, Bu? Oke. Next. Kalau banyak sekali pertanyaan, langsung di-cut. Wah, bagus banget. Kayaknya lu cocok deh. Gue suka dengan orang-orang kayak gini. Antusias, penuh penasaran ya. Jadi kayaknya lu harus ikutin virtual success summit ya. Misalkan lu harus nonton link yang gue kasih ini. Cuman 10 menit, tapi lu akan bisa menjawab pertanyaan lu semua. Ya. Atau misalkan, boleh nggak kita ketemu aja? Karena gue nggak bisa jelasin semua pertanyaan lu, atau misalnya kita video call aja sama mentor bisnis gua, karena pertanyaan-pertanyaan yang lu kasih mungkin bisa dibantu jawab oleh mentor bisnis gua ya. Nah, langsung dikasih waktunya. Mentor bisnis gua nih sibuk banget, gimana kalau kita arrange aja? Gua dapetin jadwalnya nih hari Senin malam nih jam 8. Gimana, lu bisa? Ya, jadi jangan merendahkan upline kita juga yang mau di ini. Jadi harus menaikkan kalau upline kita juga nggak punya waktu banyak. Ya, jadi dia juga menghormati kita dan upline kita. Tips dari para ahli, bisnis ini berbicara the law of number, hukum angka. Jadi kalau kita menjalankan inviting sekali, 2 kali, terus belum berhasil dan berhenti, ya jelas aja gitu. Kita tidak bisa mencapai tujuan atau goal kita ya, the law of number, karena rata-rata seorang Blue Diamond yang akan mensponsori 150 orang. So dari 150 orang pastinya kita harus menyiapkan 10 kali lipatnya daftar nama, yaitu 1.500 daftar nama ya. Dan inviting ini adalah skill atau kebiasaan ya. Jadi kalau hari ini kita punya knowledge-nya, harus dikerjakan dan itu akan menjadi skill kita. Nah, ketika skill diulang-ulang, maka itu akan menjadi habit kita seperti yang diajarkan oleh Bulani ya. Yang keempat adalah massive action solve all problem. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh gimana ya, nggak bisa inviting kok, belum closing ya, itu artinya kita kurang masif. Karena massive action
solve the problem. Kita akan tahu mana gaya yang tepat, mana orang yang tepat ketika kita masif invite terus sampai kita menemukan mana yang berhasil, mana skrip yang berhasil, dan mana gaya bahasa kita, dan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang, ya, ibaratnya meruntuhkan tembok dia dulu ketika kita terus mengulang-ulang skill yang kita pelajari. Oke. Ya, dari saya materi ini cukup, ya. Nah, perlu diingat, ya, nanti slide-nya mungkin akan dibagikan. Kita akan masuk ke kelas masing-masing, ya, dengan workshop, ya, yaitu pertama teman-teman membaca skrip yang disiapkan dan juga handling objection-nya. Ya, jadi nanti para fasilitator akan ketika misalkan belajar invite terus langsung apa nih MLM ya. Nah, kita bisa membaca skripnya. Jadi latihan dulu deh membaca skrip, ya. Oke, siap gitu aja? Iya. Oke, para IT sudah siap? Langsung di break ke kelasnya masing-masing. Sampai bertemu lagi dan selamat berlatih typing. Oke, waktunya 25 menit, nanti akan otomatis kembali ke main room sesudah 25 menit. Terima kasih. Oke, silahkan langsung masuk ke kelasnya masing-masing ya teman-teman.